Endgame ini emang lebih sebagai film buat fan service ya. Ya oke, balik lagi Play Store Rewards. Kita baru aja nonton bareng Cuti Bersama Endgame, hashtag Cuti Bersama Endgame. Kalau dia kan dari tim kita nih, dari PSR. Kalau ini orang luar. Tapi kita ajak juga, karena kita bakal ngobrolin banyak tentang Avengers Endgame. Ini spoiler konten, jadi kalau teman-teman belum nonton Avengers Endgame bisa langsung close sekarang. Yang pertama kita mulai dari plotnya dulu ya. Kan plotnya kalau di sinopsis website nih nggak diceritain ya, nggak dikasih tahu. Kita akan bocorin sini, bocorin. Coba nanti lu bantuin ya kalau gue lupa. Pokoknya intinya adalah Thanos itu dihabisin. Ceritanya dimulai setelah dari post creditnya Captain Marvel, bener ya? Betul. Abis itu Tony diselamatin Captain Marvel, lawan Thanos langsung mati di situ, nggak ada solusi karena Infinity Stone-nya dihabisin. Mereka time travel back untuk ngambil Infinity Stone-nya, tapi turns out si Thanos yang masa lalu ketahuan jadi ke masa depan. Abis itu perang lah, big battle clash di situ. Sekarang menurut lu gimana? Menurut lu berdua, filmnya gimana nih? Ini secara general dulu. Silakan dulu. Oke, jadi kalau menurut gue sebagai fans yang nonton kan kita pasti punya ekspektasi ya. Cuma gini, pada tahapan ini Marvel Cinematic Universe kan udah membangun universe yang sedemikian panjang dan besar mulai dari 2008 sampai sekarang. Jadi lo nggak perlu expect film ini bakal bagus atau enggak, karena apapun yang dibuat lo pasti akan terima-terima aja gitu. Betul, kalau gue betul. gitu. Jadi gue nggak butuh Endgame ini jadi sebuah film yang bagus. Gue cuma butuh Endgame ini bisa ngasih closure ke arc story yang udah ditis dari 10 tahun yang lalu kayak gitu. Dan gue ngerasa setelah gue nonton, bahkan sampai sekarang pun gue masih mencerna semua yang terjadi di sana. Itu banyak kayak Infinity War ya. Bener-bener banyak banget story yang akan dapat closure kalau lu ngikutin dari Iron Man 1. Betul. Kalau menurut gue sih, gue juga sebenarnya bukan Marvel fan banget yang terlalu ngikutin sejarah, komik dan sebagainya, tapi semua film MCU sih gue nonton. Menurut gue pribadi ini emang bener sih bukan film yang kayaknya harus di-judge kayak ini bagus banget atau jelek banget atau bagaimana. Kayaknya ini emang is a must-see film, karena kalau lu memang ngikutin semuanya, nonton ini kayaknya udah pasti akan flop banget. Betul. Bakal nggak kelihatan. Tapi menurut gue pribadi ini Endgame ini jadi satu penutup saga, jadi sebuah closure, jadi sebuah apa ya, kayak summary yang membuat film-film sebelumnya yang lu tonton tuh lu akan merasa bahwa oh ternyata gini kejadiannya, oh ternyata tuh ada beberapa momen yang ada beberapa momen yang bikin lu jadi kayak sadar gitu. Kalau nonton di The Battle of New York, nonton di beberapa scene di MCU film sebelumnya tuh lu kan ngerasa bahwa oh gara-gara nonton ini jadi ada benang merahnya gitu. Jadi lu ngerasa bahwa ada momen-momen yang seperti itu yang membuat semua cerita ini jadi nyambung ya, jadi relevan, ada benang merahnya, dan lu tahu kenapa endingnya akan seperti yang ada di Endgame ini sekarang sih. Oke, kalau gue secara general film ini udah pay off semua orang yang ngikutin ngikutin MCU dari 2008. Betul, ya. 2008 Iron Man pertama dibuat dari Kevin Feige, bahkan announce di tahun 2009 atau 2010 gue lupa. Disney membeli Marvel Studios itu udah pay off banget. Jadi bisa dibilang setelah film ini udahlah orang baru yang nggak ngikutin bisa ikutan gitu. Jadi anggap aja ini udah kelar deh, kita bisa stop kalau mau stop gitu. Kalau mau masih ngikutin silakan gitu. Gitu menurut gue itu udah pay off habis-habisan. Oke, sekarang kita masuk ke pro and cons. Pro dulu deh karena pro-nya banyak kayaknya. Gue dulu deh. Kalau pro-nya menurut gue di sini seperti yang si Kevin Feige atau siapa waktu itu gue lupa, banyak akan ngambil referensi seperti Mission Impossible. Ini bener banget. Mission Impossible banget lah gitu. Mission Impossible banget. Terus banyak callback adegan. Gue suka banget, referensi dari komiknya pasti, betul. Easter eggs-nya pasti. Dan gue rasa bahkan ada referensi dikit yang agak ke universe sebelah. Oh iya. Iya. Betul. Jadi banyak lah, itu sebagai fans komik pasti ngerti, wah ini ngambil referensi dari komik ini nih, ngambil referensi komik ini. Dan itu pay off lah, apa yang kekecewaan kita di film-film dulu, kenapa nggak begini? Dibayar di sini. Ya, betul. Gimana? Ya kalau misalnya visual, technical segala sih ya udah nggak perlu ditanyain lah ya, maksud gue MCU gitu kan kita udah tapi yang paling akan memuaskan kita tuh sebenarnya emang ending dari saga Infinity Saga ini gitu kan. Kita udah dikenalin sama Infinity Stones dari 2000 Infinity Stones pertama 8. Itu Tesseract ya. Tesseract itu keluar di Captain The First Avenger gitu. Jadi ini ada sebuah saga yang sangat panjang ya. Dan ini nggak cuma untuk franchise Avenger doang, tapi juga untuk franchise lain kayak Iron Man yang udah trilogi Iron Man itu udah selesai 6 tahun lalu ya. Betul. Triloginya Captain America udah selesai 3 tahun lalu, Thor baru selesai 2 tahun lalu, dan ini juga dapat retcon-nya. Oh iya. Berarti original 3 di sini juga punya peran banyak ya.
kemudian yang gue juga suka buat gue pribadi sih adalah sebenarnya ini nggak cuma di film ini doang, tapi sejak dari Captain America Civil War, director Joe dan Anthony Russo ini bisa nemuin, somehow mereka bisa nemuin balance di antara sekian banyak karakter dalam satu action yang panjang gitu dan sekali take gitu. Betul, banyak banget sih. Beda style sama Joss Whedon ya, maksud gue ya mereka punya stylenya sendiri, tapi untuk balance karakternya, screen time segala macem itu gue merasa sangat balance. Kayak airport battle yang di Civil War itu menurut gue Kita ngomongin airport battle nih, men. Itu sucks banget, men. Misalnya. Jadi di sini kalau misalnya lu tanya MVP-nya siapa, gue nggak bisa bilang siapa gitu karena semuanya punya peran masing-masing. Yes. Semuanya dapat spotlight masing-masing. Betul, setuju. Iya. Kita kasih tau dulu spoilernya. Black Widow mati. Tony Stark mati. Kita masuk ke konsepnya aja sekalian ya. Gue juga dulu mulai deh. Jadi kematian Black Widow itu kan sebenarnya menurut gue keputusan yang tepat, dimatikan di tengah-tengah ketika mau ngambil Soul Stone. Jadi kan berkorban tuh yang datang dua tuh, Hawkeye sama Black Widow. Salah satu harus berkorban kan untuk ngambil. Dia matiin Black Widow itu keputusan yang tepat karena Black Widow itu ya kalau dimasukin ke akhir battle kurang oke aja. Betul. Itu keputusan yang tepat, tapi gue kurang suka matinya, kurang terlalu epic. Nggak sesedih itu. Oh iya, ngomong-ngomong tuh banyak sekali. Gue matinya udah keren banget lah. Malah mereka kayak iya, gua ngerasa kurang aja gitu, mereka berusaha untuk membunuh diri mereka sendiri, tapi iya saling menghalangi satu sama lain. Agak sundere ya. Gimana ya, ada orang pengen mati. Oh iya, dari situ gue mulai sadar tuh kayak scoringnya tuh ulang lagi. Scoringnya tuh sama-sama persis. Scoringnya itu ini continue, ini wah ini kan yang gini, cuma di antitesisnya aja gitu, antitesisnya doang. Gitu. Tapi gue nggak suka ngomongin Black Widow itu, gue nggak suka cara matinya gitu. Tapi kematian Tony Stark menurut gue itu apa ya? Udah keren banget. Udah keren ya, wow. Apalagi twist juga ya, karena kita pikir-pikir Captain America yang mati. Sesuai dengan yang lu mau deh. Terus kekurangan yang lain adalah gue kalau si Satrio suka banget yang terakhir, gue malah nggak suka gitu di final battle-nya. Kayaknya dia mengurangi kesalahan di Infinity War yang di Battle of Wakanda. Kalau gue malah nggak suka jujur, to be honest. Gitu. Kalau gue ya, tapi gue begitu yang original 3-nya battle sama Thanos itu gue malah demen banget. Iya. Kalau gue malah demennya di situ. Setuju. Kalau lu gimana konsep? Mungkin karena gue juga suka banget tuh pas bagian yang mereka original 3-nya si Thor, Iron Man sama si Captain America ya. For exception, Thor-nya di sini parah banget sih. Dia di nerf gitu, men, di nerf. Thor-nya jadi gendut ya, pokoknya kayak Doraemon ya, pokoknya parah banget deh. Tapi waktu pas mereka bertiga, by the way ya, gue tadi berpikirnya pas si Thor jadi mulai keluar powernya gitu ya di sambar petir. Gue tadi berpikir dia jadi kurus lagi gitu. Enggak lah. Makanya waktu dia pakai seragam tetap gendut. Iya. Apaan sih? Tapi anyway bener ya kata si Andri, gue paling suka scene-nya pas original 3 itu berantem lawan si Thanos di bumi ya, di headquarter Avenger itu, karena koreografinya bagus banget dan keren banget pada saat karena gue kan nggak tahu ya Captain Marvel itu ternyata kalau di komiknya ternyata bisa lift, bisa ngangkat si Mjolnirnya si Thor. Karena gue nggak tahu, jadi pas gue liatin angkat gue kayak shock gitu, wah dia bisa ngangkat. Tapi gue langsung ingat kejadian pas di Ultron yang waktu pas mereka lomba mau ngangkat si Mjolnir itu, cuma si Cap kan yang satu-satunya superhero yang hampir berhasil ngangkat tuh, bukan hampir berhasil sih, sedikit ngegeser lah ya, sedikit keangkat dikit lah. Jadi pada saat si Thor bilang I knew it, maksudnya dia udah tahu si cuma si Captain America yang kayaknya worthy ya, yang bisa ngangkat. Kayaknya kita emang udah bisa nebak bahwa memang dia paling bener kok, yang paling bersih lah kurang lebih gitu. Nah koreografi yang paling mantep di situ, kompakannya dapat banget gitu. Kemudian hal yang keren lagi lainnya adalah nostalgic moment yang kejadian waktu pas masing-masing tim ini balik ke masa lalu masing-masing, dimana si Peggy Carter ketemu sama si Steve Rogers. Kemudian yang cukup sedih itu adalah waktu pas si RDJ, si Tony Stark ketemu sama papinya, si Howard Stark itu. Jadi itu bener-bener menyentuh banget lah, emosional banget gitu. Sama terakhir adalah kejadian pas si Tony Stark akhirnya dia kayak dapat clue dari si Doctor Strange bahwa yang satu-satunya kemungkinan untuk bisa menang adalah ya kalau lu mesti korbanin diri lu sendiri. Jadi pada saat pandang-pandangan lu lihat nggak sih? Pas Strange itu pandang-pandangan satu. Kasih kode 1 ke si. Makanya yang menang juga nomor 1. Cuma yang aneh tuh pas si Hawkeye sama si Natasha pergi ke Vormir ya. Itu kan mereka kan splitnya kan bareng-bareng ya. Cuma si Nebula kan udah pernah si Nebula kan tahu kalau di Soul Stone itu didapetin mesti ngorbanin salah seorang. Enggak, Nebula belum tahu. Nebula belum tahu, dia cuma tahu ada di situ, cuma caranya dia belum tahu. Oh, soalnya pas di Infinity War dia cuma taunya dia bilang
kayaknya mati memang sih Gamoranya. Tapi matinya nggak tahu kenapa. Konsens yang paling parah sih ini sih penjelasan time apa ya paradoksnya ya. Ini mungkin kita bisa dari tadi kita berdebat nih di off screen nih. Jadi kan di endingnya nanti ceritanya ini endingnya sekali lagi ya. Di endingnya ceritanya si Captain America itu kan mau ngebalikin Infinity Stones-nya supaya nggak terjadi ada disrupsi timeline gitu. Supaya balik lagi timeline pertama seperti yang Ancient One bilang. Oke, ternyata pas Infinity Captain Amerikanya balik, dia nggak balik lagi ke currently timeline, tapi dia malah menetap tinggal di masa lalu. Terus tiba-tiba muncul kan lagi. udah tua muncul lagi di timeline gitu. Anggap dia tinggal terus dia ketemu lagi di situ. Nah, itu tuh perdebatan banget lah buat kita semua. Ini paradoks apa nih kalau begini, ini nggak mungkin terjadi seperti ini. Ini kita nggak akan bahas, tapi menurut gue itu salah satu plot hole yang apa ya? Harus ada penjelasan dari si official ya. Gue nggak mau penjelasannya seperti yang katanya Cien Wan bilang, itu tidak menjelaskan. Banyak yang gue lihat tuh plot device yang apa ya, ganggu lah buat gue plot device gitu, cuma buat keren-kerenan doang, fan service aja sih gitu menurut gue. Tapi jadi gini loh, kehebatan dari Infinity War ini ya yang ngebedain Infinity Endgame, di awal, di tengah, sama di akhir ada action scene yang keren. Di sini di awal cuma sebentar pas lagi nge-gap Thanos, di tengah tidak ada sama sekali menurut gue yang keren, cuma fan service aja gitu, drama fan service. Di akhir habisan gitu. Cuma kurang di tengah-tengah tuh, ya seperti gue bilang, Mission Impossible banget, thriller heist, spy segala macem gitu. Jadi menurut gue nggak ini aja sih gitu. Jadi emang kalau menurut gue sih Endgame ini emang lebih sebagai film buat fan service ya. Maksudnya kalau misalnya lo orang awam terus lo nonton, lo nggak akan ngerti karena banyak banget callback-nya di situ dan lo cuma akan ngerti kalau lo nonton 21 film sebelumnya. Betul. Nggak bisa lo cuma nonton 1 atau 2 doang. Nggak bisa lo cuma nonton Avengers doang. Ya. Karena ya contoh deh Frigga. Iya. Terus betul, gitu. Itu cuma lu akan bisa ngerti kalau lu nonton semua filmnya. Gue sih paling ya itu tadi gue setuju Black Widow itu matinya kurang epic karena Black Widow mati di Vormir demi dapetin Soul Stones. Itu kayak gila, Black Widow yang kita kenal sama ini, our beloved Black Widow harus mati sendiri di planet asing gitu kan, nggak ada temen-temennya kayak gitu tuh. Gue kayak sayang aja sih, kurang adil kurang di enhance ya. Tuh, sebenarnya dia kan udah muncul hampir 1 dekade juga, hampir barengan sama Tony Stark. Dia muncul pertama 2010 di Iron Man 2. Maksud gue dia udah panjang banget masanya di MCU itu, tapi endingnya harus kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, maksud gue. Ya plot device. Gitu. Tapi gue juga nggak suka. Yang bisa dikonfirmasi adalah film soal Black Widow udah fix. Udah pasti fix. Momentumnya pas. Pinter Marvel. Dan gue nggak suka di final battle-nya nggak ada yang mati, men. Harusnya banyak yang mati gitu. Minimal ada karakter minor atau major yang mati menurut gue. Iron Man aja yang mati. Harusnya minimal cacat lah gitu, cacat atau apalah. Menurut gue kayak gitu, menurut gue ya. Menurut gue entah kenapa gue malah pengen Thanos yang menang loh pas final battle loh. Plot hole juga gue nangkep cukup banyak sih ya, maksud gue bukan cukup banyak plot hole ya, maksud gue agak terganggu aja dengan fakta kayak misalnya deh, kenapa Pepper tiba-tiba muncul udah pakai baju mark berapa kita nggak tahu, itu baju dari mana dia dapat kita nggak tahu. Terus gimana apa ya yang Loki tadi, Loki tiba-tiba ngilang bawa Space Stone di timeline. Itu kemana? Iya, bener banget. Loki juga hilang. Dia kayak mau, oh yaudah gue nggak peduli timeline yang lain, left out aja. Yang penting pokoknya plot device untuk gagal lah gitu. Begitu doang. Itu sebenarnya kayaknya mau ngasih ngasih karakter building ke Tony Stark sama Steve Rogers deh ke masa lalu. Dia cuma mau ngasih itu doang, makanya digagalin. Bisa jadi. Cuma maksud gue kalau itu nggak lo peduliin, kayak gue milih untuk ignore itu aja sih, jadi kayak ignore aja. Nah, itu lain konten nanti kita bahas. Oke, paling itu aja deh. Banyak banget yang perlu dibahas gitu, kulik kayaknya nggak bisa dalam review, tapi overall agak sulit ya kalau mau objektif ya, karena ini kan udah continuity-nya banyak banget belasan tahun dan ini closure yang tepat, jadi sulit untuk ngasih ini jelek sih gitu. Kecuali ini stand alone movie sendiri ya, bukan continuity dari yang dulu mungkin bisa lah gue ngasih jelek, tapi ini emang udah the best lah. Skor 8,5. 8,5 gue, nggak bisa 9 tetap di Winter Soldier dan Infinity War. 7. Yoi, Winter Soldier, my man. Apa tuh 9? Gue kecewanya tuh Captain Marvel kurang dapat banyak ini ya, porsi action. Iya, Captain Marvel disimpan itu juga salah satu kesalahan sih. Karena mau fokus ke original sih. Iya, dia kayak memang mau kasih porsi lebih ke si original six ya. Nah, kan dia udah diproyeksiin jadi ngelit Avengers. Ngelit MCU setelah Infinity Saga selesai. I see. Udah gitu aja deh. Thank you udah nonton. Seperti biasa komen, like, subscribe. Jangan lupa di-share juga. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch.